Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Pak Dahlan, kalau tadi menjelaskan mendengar apa penjelasan dari Dirut PT Pos Indonesia dan Kurang radikal. kurang radikal ya Iya. Pak ya. Apa ya? Apakah privatisasi itu merupakan salah satu jawaban untuk melakukan terobosan yang seperti yang diinginkan Pak Dahlan? Untuk PT Pos kan memang sekarang nggak ada lagi orang kirim surat. Orang kan sudah kirim SMS, sudah kirim email, Facebook, Twitter. Memang harus lebih radikal. Misalnya sekarang itu kekayaan PT Pos itu kan strategis semua. Tempatnya pasti di pusat kota, kemudian di seluruh Indonesia punya, yaitu harus ditransformasi. Karena itu misalnya properti itu harus menjadi andalan PT Pos ke depan. Apalagi Karena usianya begitu panjang ya Pak ya? iya, artinya bagaimana agar lahan-lahan milik PT Pos yang di pusat-pusat kota itu kan kalau orang-orang real estate itu kan ngiler. Ngiler itu sangat tergiur dengan lokasi seperti yang dimiliki oleh PT Pos. Nah itu sudah nggak bisa lagi lokasi yang begitu hebat, lokasi yang begitu mahal hanya untuk bisnis mengirim surat. Kan nggak boleh. Itu harus untuk bisnis properti yang sangat memadai dan kemudian bisnisnya sendiri kan sudah diputuskan oleh PT Pos menjadi bisnis logistik. Jadi tidak lagi kirim surat tapi kirim logistik. Saya kira itu nanti akan lebih radikal. Pak Ketut bagaimana mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan tadi? Apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh PT Pos? Benar Pak Dahlan katakan bahwa tadi karena belum saya uraikan saja dikatakan belum radikal. Sebenarnya kami telah melakukan sesuatu gebrakan yang sangat radikal, yaitu pertama memang tadi kami melakukan sesuatu baru saja tanggal 30 Desember ini membentuk perusahaan logistik. Dan sebelum Juni ini kita akan membentuk perusahaan PT di properti. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa logistik ini tadi saya katakan bahwa kita melayani pedesaan, juga melayani di BUMN saja, dengan sinergi BUMN ada pemerintah, itu luar biasa besarnya. Nah, untuk yang properti, memang Pos Indonesia, lokasi-lokasinya itu di prime location. Orang mengatakan adalah kilometer nol. Nah, ini kalau kita tidak pergunakan, sayang sekali. Dan ini memang sebelum-sebelumnya, ya, Pak, ya? sebelum-sebelumnya kalau kita lihat, Pos Indonesia ini tidak mempunyai utang. Tetapi tidak juga melakukan investasi apa-apa. Dan mulai tahun 2012 ini kami akan melakukan semuanya itu. Jadi di Bandung umpamanya, tahun ini kami akan membangun 2 hotel at least. Jadi 2 hotel. Nah, tanah-tanah ini ada memang bangunannya ada bentuk heritage. Ada yang sangat lokasinya sangat baik sekali. Dan ini oleh karena itu kami akan membangun namanya budget hotel atau heritage hotel atau boutique hotel. Nah ini dan juga aset-aset ini kami akan manage secara baik, di mana kantor pos pun harusnya menyewa dari aset ini karena sekarang kantor-kantor pos sangat pemakaiannya sangat tidak efisien. Ini yang kami lakukan. Saya ingin kepada Raja Okto. Raja Okto, kalau dari kacamata teman-teman HIPMI sendiri, bagaimana harapan atau Mas Okto melihat BUMN kita sebetulnya? Harapan seperti apa? Kalau saya pribadi sih saya senang ya. Bisa pakai mic? Kalau saya pribadi saya senang soalnya pengusaha sukses jadi Menteri BUMN. Jadi polanya paling tidak pakai pola pengusaha tadi sebetulnya saya udah bisik-bisik di sini. Ini PT Pos saya pikir asetnya besar sekali. Kenapa nggak dikerjasamakan aja sama HIPMI saya bilang gitu. Soalnya kita juga sama-sama tahu bahwa hampir semua perusahaan BUMN seperti yang dikatakan tadi asetnya luar biasa besar gitu. Tapi kita juga tahu sementara ini masih belum produktif. Nah, saya nggak tahu, mungkin saya percaya Pak Dahlan pasti punya rencana yang baik sehingga semua potensi-potensi aset ini bisa menjadi sebuah aset-aset yang bermanfaat lah kira-kira. Baik, Pak Dahlan, nanti saya ingin tanya pada Pak Dahlan, apakah kemudian partnership seperti yang diharapkan oleh teman-teman HIPMI sesuatu model yang memungkinkan dilakukan? Jangan kemana-mana, Economic Challenge akan segera kembali saat lagi.